Oke, bentar. Kalau kalian nanti lulus ya dan jadi PNS, kerjaan kita tuh cuma dua kok. Cuman dua. Satu, membuat kebijakan. Kedua, mengimplementasikan kebijakan. Ya, kebijakan itu bisa berupa peraturan, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri. Itu nanti kita yang bukan membuatnya, kita yang meng-create-nya, kita yang mengkonsepnya. Akan seperti apa wajah negara Indonesia itu dari kalian-kalian nanti, masa depannya itu ada di kalian. Kebijakannya buat seperti policy-nya. Kalian itu policy maker. Yang kedua, implementasinya. Jadi setelah kalian bikin aturannya, setelah buat kebijakannya, kita juga yang melaksanakan. Jadi itulah tugas PNS sebenarnya, membuat peraturan, kebijakan, dan melaksanakan peraturan kebijakan. Intinya itu. Walaupun nanti kerjanya banyak, entah apa-apa lah itu ya. Ngerjain ini, tapi intinya itu. Kenapa? Karena PNS, abdi negara, itu kan base-nya on kebijakan, peraturan. Jadi kalau kita nggak buat, ya pasti kita melaksanakan, mengkonsepkan. Tatarannya seperti itu. Biasanya kalau yang mengkonsep atau yang membuat kebijakan dia tataran kantor pusat, ya karena mereka yang membuat mungkin desainnya, arahannya. Nanti pelaksana bisa kantor pelaksana, kanwil, atau bahkan kementerian lain, ya seperti itu. Nah ini salah satunya juga ini pemanfaatan Batman. Ini base-nya pengaturannya memang di peraturan pemerintah ya. Turunannya dari Undang-Undang Keuangan Negara bahwa barang milik negara itu perlu diatur dan dititipkan. Dari amanah undang-undang itu, kemudian ada peraturan pemerintahnya, udah berapa kali berubah. Sekarang terakhir tuh PP 27 dan yang terakhir diperbarui oleh PP 28 tahun 2000. Itu mengatur terkait barang milik negara. Jadi kalau kuliah di STAN tuh banyak kan gitu. Nanti kita dapat teorinya, tapi lebih banyak kebijakannya, polisinya, pengaturannya. Walaupun kalian ini penilai PBB ya, tapi kan yang saya bilang, kalian penilai, siapa tahu nanti bisa dikasih JKN, penilaiannya penilaiannya barang milik negara. Ada namanya pemanfaatan. Kalau kalian ingat siklus kemarin itu kan, salah satunya pengelolaannya itu, nah ini, kan dari perencanaan kebutuhan ya, kita pengen punya apa, butuhnya apa gitu kan. Nanti lihat anggarannya ada enggak, dimintakan ke anggaran, penas, dialokasikan, kemudian diadain itu barangnya, dibeli, dibangun, yang digunakan. Nah, di sana ada pemanfaatan. Kita bicara sekarang pemanfaatan. Maksudnya pemanfaatan apa, Pak? Jadi sebenarnya barang milik negara diadakan, dibeli, dibuat, dibangun itu untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan kepada masyarakat, tugas-tugas negara. Contohnya kantor polisi, bangun kantor polisi untuk melayani masyarakat, untuk keamanannya, kan? Administrasi perkantorannya, atau rumah sakit, ya, rumah sakit dibangun untuk melayani masyarakat yang sakit, yang berobat, atau sarana transportasi, bandara, pelabuhan, terminal, kan? Itu dibangun untuk sebenarnya fungsi masing-masing kementerian lembaga yang ada sesuai bidangnya, kemudian untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat. Nah, tetapi di sela-sela barang milik negara atau di sela-sela pelayanan itu ada salah satu barang yang bukan idle, bisa dimanfaatkan. Contohnya paling gampang, kalau kalian ke kantor-kantor pemerintah, kampus, mungkin kalian melihat ada di pojok tuh
semacam gerai atau galeri ATM, ya. Itu kan tanahnya tanah negara tuh, bangunannya bangunan negara juga. Kalau misalnya yang dibangun oleh APBN, tapi dimanfaatkan sebagai mesin ATM. Nah, ini kan punya bank, entah itu bank BUMN, non BUMN, dia memanfaatkan, maksudnya di situ. Jadi memanfaatkan itu penggunaan barang milik negara yang tidak sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Ya. Sampai sini paham ya? Kenapa namanya pemanfaatan? Jadi dari awalnya itu barang itu bukan untuk misalnya dibikin ATM, enggak. Dibikin misalnya kantor kas, kan ada juga tuh kantor kas bank. Atau dibikin kantin, kalian mungkin nggak ngerasa di kantin itu ada kantin ya, karena kebutuhan ya dosennya, ya pegawainya, ya mahasiswanya butuh makan, minum, jadi bikinin kantin. Padahal itu kan untuk kampus. Nah, seperti itu. Atau di kantor ada kantin juga. Nah, yang jualan siapa? Kan bukan pegawainya, mungkin keluarganya, ya, atau orang sekitar situ. Nah, ketika orang-orang yang memanfaatkan, menggunakan, maka ya dia harus bayar kontribusi kepada negara. Kontribusi inilah yang kita masukkan sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ya. Nah, oke, itu proses pemanfaatannya. Nanti jenis-jenis pemanfaatannya ada banyak. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Di mana berdasarkan laporan audit BPK, tuh, terlihat ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari sektor BUMN, lumayan. Saya bilang lumayan, nggak ada apa-apanya sama pajak ini, seujung kukunya pun nggak ada ya. Kalau mereka kan ribuan triliun ya, ratusan triliun lah. Ini cuman 340 miliar, paling tinggi 2018, 1,57. Waktu itu sedang gencar-gencarnya digenjot infrastruktur ya. Yang turunnya 2020 juga sedikit kemarin, tapi 2021 tinggi lagi, datanya belum ada. Karena 2020 itu mulai pandemi ya. Tapi di 2021 itu udah beradaptasi normal, ada peningkatan sebenarnya. Nah, nanti bentuknya ada KSP, sewa, ya. Sewa berarti biasa ya. Kita memanfaatkan, kita bayar per tahun, hari, per event, dan atau per 3 tahun atau 5 tahun. Nanti ada ketentuannya. Dan KSP. KSP ini kerjasama pemanfaatan. Kemudian sewa dan KSP untuk mendukung infrastruktur. Oh, ini contohnya ya, contohnya saja. Contohnya sewa, beberapa kali nanti saya melakukan pilihan sewa. KSP pun nyama. Saya melakukan pilihan KSP waktu itu untuk yang lapangan golf, yang rumahnya di Magelang, mungkin tahu Akmil. Di sana ada Borobudur Golf. Ya. Borobudur Golf itu lapangan golf yang dibikin oleh pengembang. Pengembang JBBK itu, yang di Cikarang sana. Bikin lapangan golf di sana, dan di tanahnya milik TNI. Nanti kerjasama. Mereka bayar kontribusi dan bayar profit sharingnya. Hotel itu banyak kan di Bali. Kita punya Kementerian PUPR sama Kementerian Pertahanan. Mereka punya tanah kosong luas, dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dibangun hotel. Sewa dan KSP untuk mendukung infrastruktur. Nah, ini kereta cepat Bandung ya, kereta cepat itu kan sebagian relnya, jalan kereta apinya melintas di BUMN, di tanah-tanah BUMN, jadi harus bayar sewa mereka. Oke.
Nanti saya sharekan juga peraturan menteri terbarunya ya, PMK 115 tahun 2019 atau 18 lupa saya. Nanti saya share juga, nanti kalian bisa baca-baca di sana peraturannya seperti apa. Ini latar belakangnya, oh yang tadi saya sebutkan ya, ada pengaturannya. Sebenarnya gini, jadi kalau pemerintah ya, kan kita tidak berbisnis ya, kita tidak melakukan bisnis, kita tidak mencari keuntungan, tidak mencari keuntungan. Tapi ada sisi dari barang milik negara, dari bidang negara yang bisa dimanfaatkan dan memperoleh pendapatan. Fokusnya bukan ke sana sebenarnya, tapi tata kelolanya, good governance-nya yang dicari. Bahwa kalau ada buat pemasukannya diatur, tarifnya berapa, masuknya berapa, disetorkan kemana. Itu yang penting. Ketika ada income masuk, diatur sumbernya dari siapa, sumbernya siapa, mitranya, siapa yang bayar, pihak ketiga, swasta. Siapa? Bayarnya berapa? Dimasukkannya ke siapa? Nah, jangan sampai sebelum rezim penataan BUMN, itu sering ya, bahkan mungkin masih ada kalau di pemerintah daerah, tahu ya. Kalau di pemerintah pusat sekarang udah nggak bisa. Rata-rata gitu, ada punya lahan, disewakan, uang sewanya dari pihak ketiga, tapi nggak masuk ke kas negara atau kas daerah. Atau sewanya 2 juta, yang masuk kas negara 1 juta, yang 1 juta dibagi-bagi. Itu sebenarnya menghindari itu, ya, karena kita kan nggak berbisnis. Meningkatkan efeknya. BUMN ini kan dibiayai oleh negara, dikeluarkan oleh APBN, perawatannya, pembangunannya. Nah, salah satunya ya itu cukup besar. Sementara pendapatan negara masih banyak kebutuhannya. Dengan adanya memanfaatkan BUMN, bisa nambahin lah minimal ya buat biaya perawatannya, biaya ngecat, walaupun nanti masuk kas negara lagi ya, kan itu bisa nambah-nambah. Jadi gedungnya makin bagus, BUMN-nya makin awet, ya kan nggak cepat rusak. Optimasi negara bukan penerimaan jelas, ini kan membangun. Mendukung perkembangan desa, iya, kan menumbuhkan tadinya di kantor orang jualan kantin, kan yang tadinya nggak punya penghasilan dapat penghasilan, supplier masuk, ekonomi bergerak, ya siklusnya berjalan, ya nanti bayar pajak lagi, ujung-ujungnya ya penerimaan negara sih sebenarnya, jadi negara juga yang diuntungkan selama tata kelolanya baik, governance-nya, gitu ya. Oke, ini jenis-jenis pemanfaatannya ya, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau serah guna, hanya timingnya saja yang beda, kerjasama penyampaian infrastruktur, kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Oke. Ini sebenarnya materi sosialisasi, jadi bentuknya seperti ini ya. Aturan yang lama seperti apa, aturan yang baru. Oh, 115 tahun 2020, nanti saya share peraturan ini ya. Nanti kalian bisa baca detail di sini. Baca detail di sini. Oke. Ini nggak perlu lah ya, kalian nggak perlu juga belajar yang lama, karena kan kalian belajarnya yang baru aja, yang masih berlaku. Bahannya, nah nih, saya akan menceritakan skemanya, skema pemanfaatan barang milik negara. Tadi ada sewa ya, kalau sewa mungkin kalian tahu lah, sewa ATM tadi ya, sewa kantin, apa lagi, gedung pertemuan. Nah, kantor-kantor kan biasanya punya gedung pertemuan nih, aula. Kalau kalian pernah main ke Kementerian Keuangan, di bagian belakang komplek Kementerian Keuangan, ada namanya Gedung Danapala. Di Jakarta pasti tahu kalau anak Jakarta. Itu gedung yang cukup prestis, sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadakan acara-acara pernikahan. Kalau di hari
Sabtu dan Ahad. Biasanya mereka nyewa. Nah, ini gedungnya Kementerian Keuangan nih, disewakan untuk masyarakat untuk melakukan pernikahan, boleh. Per session, per eventnya berapa misalnya. Kalau di Nepal itu hampir 30 juta ya, juta satu kali. Gedungnya aja ya, sewa gedungnya aja. Sewa gedungnya. Per 5 jam. Misalnya. Sewanya dapat apa? Ya dapat nyewakan gedung, fasilitas, listriknya boleh dipakai, AC-nya ada, ya kan. Apa? Kursinya, nanti nah yang lainnya dekor, catering kan nanti berarti sendiri. Itu hanya gedungnya saja yang itu atau sewa. Kalau di Jakarta itu banyak kan sewa rooftop, ya kan banyaknya gedung tinggi ya kementerian disewa oleh pihak operator seluler, operator komunikasi, atau juga pihak ketiga yang menyewakan untuk menempatkan antena yang digunakan untuk menyalurkan sinyal-sinyal itu. Jadi dia memasang antena di atas gedung. Nah, kita hitung tuh sewanya berapa setahunnya. Bahkan ketika kalian tahu gedung Direktorat Jenderal Pajak yang 27 lantai itu baru jadi, udah ada tuh yang memanfaatkan, ini gedungnya bagus, kami akan sewa kacanya yang dipasangin iklan, warna tinggi kan karena di situ kantor pajak, ya, kalau mengiklankan pihak swasta kan nanti nggak etis, ya. Jadi nggak diizinkan. Tapi kalau di kantor lain bisa mereka seperti di kantor BPPT, kantor apa mereka masang iklan. Kantor Kementerian Kelautan Perikanan mereka masang iklan. Jadi cuman kayak nempelin apa ya? Kayak stiker itu tempel di kacanya iklan. Sebenarnya kan ada itu nggak ada itu tuh BMN. Nah, tapi karena memanfaatkan ya bayar sewa dong ke negara. Disuruh bayar sewa. Itu sewa. Kemudian pinjam pakai. Itu juga pemanfaatan ya. Cuman kalau kalau sewa ini nanti ada di sana pengaturannya terkait prioritas ya. Maksimal tuh 5 tahun kalau sewa. Jangka waktunya itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya jangka panjang ya 5 tahun nanti diperpanjang. Atau 3 tahun atau setahun. Jadi maksimal tuh kalau sewa 5 tahun. Ya. Sewa di BMN jangka waktunya maksimal tuh 5 tahun. Setelah 5 tahun ya diperpanjang lagi. Nah, kalau pinjam pakai ini hanya boleh antar instansi ya, antar instansi pinjam pakai. Jadi waktu itu cerita kalau kalian tahu Wisma Atlet, ya Wisma Atlet itu punya sekretariat negara. Jadi waktu itu sekretariatnya punya tanah di daerah Kemayoran. Kemayoran itu kan dulu Bandar Udara Kemayoran. Tanahnya punya Setnek, sekretariat negara. Ya tanah kosong. Di waktu itu kita akan mengadakan Asian Games untuk atlet-atlet luar negerinya dibikinkan Wisma Atlet. Nah, setelah Asian Games itu selesai, kan nggak ada yang memakai lagi tuh. Waktu itu mau dimanfaatkan sebagai rumah dinas. Jadi rumah dinas, jadi kayak apartemen sewa, disewakan kepada PNS yang tinggal di Jakarta. Kantor pusat boleh sana, nanti ada tarifnya. Jadi kayak daripada ngekos ya kan, tinggal di situ. Hasilnya bagus gitu. Tiba-tiba 2019 Indonesia diserang COVID habis ya. Nah, itu belum sempat dimanfaatkan. Kita butuh rumah sakit banyak perawatan. Udah itu nggak dimanfaatkan, digunakanlah sebagai rumah sakit COVID ya. Terkenal itu sekarang. Kalau kalian lihat beritanya, Wisma Atlet kenapa jadi rumah sakit COVID ya itu tadi. Ini pinjam pakai sebenarnya, dipinjam pakaikan kepada Kementerian apa ya? Kesehatan apa ke Pemprov apa saya?
Jadi setnek dipinjam pakaian untuk sebagai rumah sakit COVID. Kalau ini nggak pakai, nggak dibayar lah, nggak ada masukannya, nggak ada PNBP. Tapi perawatannya ditanggung oleh misalnya yang pinjam pakai ini. Jadi pinjamnya utuh, pulang pun harus utuh, seperti itu. Biasanya sih kalau pemerintah daerah, pemerintah desa, ini boleh ya. Ada beberapa yang seperti, bukan hanya pemerintah daerah saja, kita pun pemerintah pusat sering pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Ada beberapa di kantor Bea Cukai. Bea Cukai itu kan di ujung-ujung ya, ujung-ujung pulau, dia akan mencegah penyelundupan. Dia punya kantor-kantor pos atau kantor-kantor pengawasan yang terpencil, ya apain kita beli tanah ya, kita pinjam sama Pemda. Oh ya silahkan dimanfaatkan. Pemerintah pusat pun tidak sedikit yang memanfaatkan pinjam pakai. Kalau pinjam pakai ini iya ada PNBP. Oke. Kemudian kalau kerjasama pemanfaatan, pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP. Ntar ini ada keterangannya nggak ya? Oh ada ternyata. Nah, sih. Ini, oh ada masing-masing. Oke, ini ketentuan umumnya, ya lah. Ini sewa udah. Ntar, ada yang terlewat saya. Ini ketentuan umumnya, teknisnya. Oke. Oke, kalau ini sebenarnya untuk pengelola ya. Pengelola. Jadi kalau sewa, saya balik lagi ke sewa. Ada penyesuaian kegiatan usaha. Jadi misalnya tarif sewanya setahun 1 juta. Itu kalau murni bisnis. Ya, misalnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang memang berbisnis, berpedagang ya. Tapi kalau non bisnis, misalnya oleh yayasan, dikelola oleh yayasan atau keluarga dari yayasan lah, bentuknya yayasan non bisnis. Ini biasanya di TNI itu banyak ya. Sekolah-sekolah TNI ya kan bikin sekolah dia. Menggunakan tanah negara, sewanya misalnya 1 juta dapat diskon 30-50%. Seberapa banyak pegawai atau internalnya yang memanfaatkan itu. Jadi gini, misalnya ada sekolah di TNI, nah sebagian besar muridnya adalah anak-anak dari TNI itu atau PNS itu. Nah kalau seperti itu kan dimanfaatkan nggak semuanya untuk bisnis nih. Ya jadi ada pengurangnya. Tadinya 1 juta mungkin kasih diskon 50%. Udah sewanya cuma 500.000. Ini ada penyesuaiannya. Ini untuk ke kategori bisnisnya ya, antara bisnis dan non bisnis. Kemudian dia faktor penyesuaian ini sebenarnya ketika pembayaran sih terminnya. Terminnya ketika 1 tahun 100%, 2 tahun dibayar dicicil 2 tahun 120 nanti. Ini hanya persen saja. Kita nggak belajar ini. Ini nanti ketika untuk pengelola menetapkan tarif sewanya. Nanti kita belajar bagaimana menentukan sewa pasar wajarnya, sewa wajar atas sewanya. Ya. Sewa juga ada sewa untuk infrastruktur ya. Kalau sewa untuk infrastruktur ini, ya contohnya tadi kereta cepat Jakarta-Bandung itu ya. Ini pun kan tadi kalau sewa kan maksimal 5 tahun, ya, panjang. Kalau sewa untuk infrastruktur ini bisa sampai 50 tahun dan bisa diperpanjang. Makanya kemarin yang kereta cepat Bandung itu sewanya 50 tahun. Dia menyewa tanah, jadi kan realnya itu di atas tanah. Banyak Kementerian PU, TNI, lintas dari Jakarta sampai Bandung. Kemarin saya menilai yang di ruas Jakarta, karena kan kantor saya di Jakarta.
yang ruas Bekasi sampai Bandung, teman-teman dari Kanwil Bandung yang menilainya. Atau bandar udara, ya. Boleh kita menyewakan bandar udara, sewanya misalnya sewa terminal, sewa hangar, ya. Yang ramai kemarin itu Kuala Namu. Kuala Namu itu bukan sewa itu kerjasama pemanfaatan. Tapi kan KSP-nya sama siapa? Angkasa Pura ya. Bangun di negara oleh negara, BUMN, dan kerjasama sama Angkasa Pura. Nah, Angkasa Puranya dikerjasamakan lagi itu sama apa? Dari India. Silakan. Tergantung perjanjiannya seperti apa. Dimungkinkan seperti itu. Jadi bukan dijual. Kalau beritanya dijual, bandara dijual, enggak ya. Itu dimanfaatkan saja. Sewa infrastruktur. Migas ya. K3S. Jadi kontrak karya K3S. Kontrak karya swasta ya, pemanfaatannya. Kan ada apa yang di Rio itu paling besar dulu? Chevron. Karena udah ganti nama ya. Nah, Chevron. Alat-alatnya, tanahnya itu kan dulu namanya cost recovery, diganti oleh pemerintah. Nah, setelah itu menjadi BUMN, itu nanti bisa disewakan. Atau yang ada di mana ya? Bontang, sampai Aron tuh ada LNG itu. Itu sewa struktur juga menyewakan LNG-nya ya untuk pemurnian gasnya dari uap menjadi cair ya, liquid disewakan. Ini contoh-contohnya. Oke, ini sih mekanisme perjanjiannya. Oke, ini yang tadi saya bilang pinjam pakai. Memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, atau masyarakat. Yang tadi, ini tidak dipungut biaya ya, kalau pinjam pakai itu. Jadi dia hanya menggunakan saja, tapi harus menjaga BUMN-nya. Ini contohnya kemarin yang COVID ya, tadi sudah contohkan. Nah, dan kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan ini apa? Berarti ada dua pihak ya, namanya kerjasama. Pemerintah dan mitra. Mitra ini boleh BUMN, boleh swasta, boleh perorangan, badan ya, boleh. Jadi mengadakan barang untuk jangka waktu tertentu dan mengoperatnya, dapat hasilnya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah. Ini hampir sama nanti dengan barang bangun serah guna, bangun guna serah. Cuman hanya beda di treatment perhitungannya saja. Mekanisme mungkin hampir sama. Contohnya yang saya pernah nilai itu bandara yang ada di Belitung ya, sana. Itu bandara dibangun oleh APBN. Oleh APBN saat itu waktu dinilai dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ternyata bandara ini operasionalnya sangat tinggi. APBN tidak sanggup. Bukan nggak ada duitnya, ada. Cuman kan kebutuhannya lebih banyak lagi. Nah, makanya diputuskan untuk dikerjasamakan dengan BUMN. Dalam hal ini Angkasa Pura 2 ya. Angkasa Pura 2. Angkasa Pura 2 yang akan mengoperate. Jadi nanti oleh Angkasa Pura, bandara yang ada, landasannya ditambah, sekarang baru ada satu landasan, jadi 2 landasan, dan terminalnya dibesarkan. Saat ini hanya menampung cukup 200 sampai 500 orang, baru nggak nyampe 250. Sesuai planningnya nanti akan dibesarkan. Jadi kapasitasnya bisa sampai 10.000 orang. Memang pembangunannya bertahap. Nah,
Kalau untuk membangun itu kan negara nggak punya uang. Nah, kalau angkasa pura punya, ya walaupun nggak punya, tapi kan dia sebagai entitas bisnis, dia lebih fleksibel, bisa menerbitkan obligasi, bisa menerbitkan surat hutang, ya kan, bisa berhutang kepada kreditor. Jadi dananya digunakan untuk bangunan, kami diperoleh untuk bayar bunga dan cicilan, sekaligus membayar kontribusi tetap dan profit sharing. Nah, di KSP ini pemasukan oleh pemerintah ada namanya kontribusi tetap dan profit sharing. Ya. Kontribusi tetap ini dibayarkan tiap tahun. Dia mau untung, mau rugi, tetap bayar. Bayar terus. Biasanya besarannya persentase dari nilai BMN. Nah, nilai BMN-nya apa sih ya? Misalnya nilai BMN tadi ya terminal yang tanahnya, ya terminal yang lama, atau landasan pacu yang lama, totalnya berapa? Taruhlah ada 500 miliar. Nah, 500 miliar, nanti misalnya kontribusi tetapnya 0,001. Berarti setiap tahunnya bayar 0,1 dari 500 miliar itu. Tiap tahun ya, sampai perjanjian itu berakhir. KSP itu paling lama 30 tahun. Dapat dari panjang. Tahun, tahun. Nah, selama itu mereka bayar kontribusi tetap negara, itulah PNBP tetapnya. Tetapi ada juga profit sharing, ya pembagian keuntungan. Kalau pembagian keuntungan ini diperoleh dari perhitungannya nanti ada dari keuntungannya dia atau dari penjualan dia persentase itu selama dia untung. Namanya juga pembagian keuntungan ya. Kalau usahanya nggak untung ya nggak di-sharing sama kita. Negara nggak dapat bagian. Tapi kalau diuntung, negara juga dapat bagiannya. Tapi kalau kontribusi tetap, dia mau untung nggak untung, negara harus dapat. Nah, istilahnya itu uang sewanya lah ya. Nah, hasil KSP-nya gimana Pak? Ya kalau selesai 30 tahun, itu nanti jadi BUMN semua. Misalnya tadi yang di Belitung ya, dia bangun terminal jadi 10.000. Itu nanti dicatat menjadi barang milik negara. Landasannya runway-nya jadi 2, runway-nya semuanya jadi negara. Katanya bisa diperpanjang, Mbak. Iya, pengelolaannya bisa diperpanjang lagi, oke, 30 tahun lagi depan. Tetapi hasil KSP-nya tadi udah semua jadi BUMN. Terminalnya ada BUMN, jadi kontribusi tetapnya makin gede lagi. Oke, dia mau bikin pengembangan apa lagi? Silakan. Boleh. Jadi apa? Hasil kerjasamanya itu diperoleh dulu, dikembalikan, jadi statusnya dicatat dulu di neraca, ya menjadi barang milik negara. Nah, milih mitranya boleh tender ya, atau penunjukan langsung. Dalam penunjukan langsung ini sifatnya khusus ya. Misalnya, dan ini pun hanya boleh BUMN atau BUMD. Misalnya penugasan, biasanya penugasan seperti itu tunjuk langsung. BUMN yang ada di Indonesia karya, misalnya kalau bangun infrastruktur jalan tol, itu jalan tol juga bisa di KSP kan, misalnya ya. Tapi sih konsesi sih itu ya, bukan KSP. Tepatnya di BTO, Bill Operate Transfer. Karena dia nggak bayar profit sharing-nya, dia hanya bayar kontribusinya saja. Kalau KSP itu biasanya hotel, lapangan golf, bandara, pengolahan air, itu bisa juga KSP. Kalau tender berarti dipilih ya, orang melakukan pemilihan. Nanti yang menang, yang memberikan tender paling tinggi, itulah biasanya yang jadi. Oke, ini keringanan. Oh ya, dalam hal mitra merasa keberatan dengan kontribusi tetap,
bisa minta keringanan, asal dibuktikan dengan kinerja keuangannya ya. Contohnya kemarin itu ada di Halim. Di sana ada lapangan golf, lapangan Halim. Merasa si pengelolanya, Pak, kami di masa pandemi ini mengalami penurunan pengunjung, members jarang yang datang, pengunjungnya sedikit, mengganggu finansial mereka. Kita keringanan, kita lihat dulu. Oke, kirimkan laporan keuangannya, kita pelajari mana yang kira-kira bisa kita berikan keringanan. Memang berdasarkan laporan keuangan 2 tahun terakhir, mereka mengalami shock ya. Nah, adanya pandemi itu pembatasan, jadi orang nggak bisa main golf. Maka cash flow-nya terganggu. Tapi bukan berarti keringannya seterusnya enggak, ditinjau. Nanti misalnya, oke, Anda dikasih untuk tahun depan bayarnya cukup 1 juta, misalnya walaupun tadinya bayarnya 2 juta, oke kita kasih diskon 5%. Tapi untuk sampai 2 tahun saja, nanti 2 tahun balik lagi. Mungkin kita melihatnya cukup tahun atau 3 tahun. Tapi bisa kita memberikan pengurangan dari pada mitra ya. Ini juga ada penyesuaiannya, ada diskon lagi. Kalau tadi kan keringanan ya, keringanan itu mengajukan, ini mengajukan. Jadi kalau nggak mengajukan ya nggak dikasih. Tapi kalau penyesuai itu dari kita bisa ngelihat, oh kita kasih diskon 10-70% dalam hal KSP untuk infrastruktur. Itu sampai 7% bisa diskon. Kenapa? Kita lagi bangun banyak-banyak infrastruktur. Modalnya kan besar tuh. Sementara pemanfaatannya cenderung sedikit. Jalan tol dibangun, termasuk dikit juga itu yang di Medan itu ya. Investasinya sangat besar. Ini bisa sampai 10-7%. Lihat cash flow-nya sebenarnya. Ada juga yang 1-50% dalam hal penugasan ya. Atau ada bencana alam. Nah, kalau ini cuman paling lama 2 tahun ya. Oke. Minggu depan kita belajar cara menghitungnya. Sekarang kita tahu konsepnya dulu. Dalam daya beban investasi, oh ya. Ini kaitannya nanti kalau investasi mitra nambah, itu berarti kan nambah modalnya ya, nanti profit besarannya berubah. Ini bisa kontribusinya, misalnya gini, tadinya cuma bangun 1 runway sama terminal. Ternyata dia bikin, oh Pak ini kurang di sini, kita membutuhkan misalnya hotel, berarti kan investasinya nambah tuh. Nanti kita hitung ulang lagi, oh berarti proporsinya kamu yang tadinya 30% dengan adanya hotel ini, proporsi modal kamu menambah di 45%. Nah, nanti kontribusi tetapnya bisa berkurang karena dia menambah adanya bangunan atau utilitas yang merupakan investasi mitra ya, investasi. Bukan dari bedakan dengan capital expenditure, CAPEX kan. Kalau CAPEX kan berarti dari modal kerja ya. Itu enggak lah, berarti kan pengembangan bisnis ya, tapi ini investasi. Kalau ada tambahan investasi baru bisa kita. Oke. Ini perjanjiannya KSP. Oke, untuk KSP kemudian ke bangun serah guna. Ini sama ya, dibangun dulu oleh pihak ketiga, kemudian diserahkan kepada pemerintah, kemudian digunakan. Atau dibangun, digunakan, baru setelah digunakan diserahkan. Ini timingnya saja. Kalau bangun serah, begitu selesai bangun langsung diserahkan, kemudian digunakan lagi oleh pihak ketiga. Tapi dicatat di awal. Ini bangun, gunakan, serahkan, baru dicatat. Antara di depan dan di belakang. Pencatatnya itu saja. Bedanya mekanisme di situ. Tapi ketentuan lainnya sama.
Kalau tadi ada kontribusi tetap dan profit sharing, kalau di BGS dan BSG itu cuman ada hasil ini ya, bagi hasil saja. Bagi hasil itu ya kayak kontribusi tetap, tiap tahun bayar dia. Minimal 10. Maksudnya gini, kalau misalnya bagi hasilnya berupa bangunan, misalnya gini, Kementerian PU kemarin bangun apartemen, bangun guna serah, berdasarkan bangun serah guna serah BGS, dibangun 3 tower, ya, tapi dari 3 tower itu ada beberapa luasan yang digunakan sebagai TUSI, sebagai rumah dinas pejabat eselon 3-nya, eselon 1-nya. Jadi dirjen-dirjennya, rumah dinasnya ada di apartemen itu. Nah, kan digunakan TUSI itu rumah dinas. Itu maksimal 10%. Maksimal ya. Setelah ya kalau digunakan diserahkan, intinya yang setelah dibangun perjanjian itu berakhir kembali lagi menjadi BMN, catat sebagai barang milik negara. Pak, ini misalnya 30 tahun, apa ya bangunannya masih bagus, Pak? Nah, diperjanjikan, biasanya syaratnya seperti itu. Ketika penyerahan, kondisi bangunannya sama juga KSP. Kondisinya harus masih bagus, dalam keadaan yang terawat. Mungkin dong kita ngasih perjanjian, enak aja udah jelek kasih ke kita. Bukannya malah untung, malah menjadi cost ya, malah menjadi biaya, beban bagi kita. Pasti dipersyaratkannya ada. Ini pun sama, bisa tender pemilihan mitranya, bisa juga penunjukan langsung. Nah, di sini juga ada keringanan ya. Kalau aturan yang dulu tuh nggak ada keringanan, tapi sekarang ada. Kenapa? Ya kita melihat kalau dunia usaha, dunia bisnis itu nggak selalu untung. Ada aja ruginya, ya kan? Untung lihatnya nggak gitu, lihatnya oh untung terus enggak. Jadi kalau mereka lagi pas kayak resesi gini, kemarin pandemi itu kan banyak yang ini ya, jadi boleh minta keringanan, pengajuan keringanan. Sama ini dengan perjanjian lainnya ya. Nah, kalau KSP ini penyedia infrastruktur. Ini ya sama tadi kalau sewa infrastruktur ya. Jadi kerjasamanya bukan untuk kalau hotel, lapangan golf kan itu infrastrukturnya bisa jalan tol, bisa bandara, bisa pelabuhan ya. Dikerjasamakan. Pak swasta mau nanti dia yang mengurusin parkir di bandaranya, tarif kapalnya, pindah masuknya, bongkar muatnya itu semua disediakan sama dikelola oleh mereka. Kenapa Pak? Karena kembali lagi uangnya sangat besar, sementara pendapatan kita nggak, kebutuhannya lebih banyak daripada jadi kerjasamakan lah dengan pihak swasta. Sama hasil KSPI juga merupakan jadi BMN nantinya. Jadi dibikin jadi barang milik negara, catatkan juga. Ini kerjasama terbatas untuk penyediaan untuk infrastruktur. Kalau yang Ketupi ini kalau nggak salah itu yang di Lombok, ya Labuan Bajo, ada bandara baru kan di sana. Labuan Bajo kemarin tender yang menang adalah konsorsium Changi, Singapura, Changi Airport menang di sana. Nah, yang mengelola Labuan Bajo itu, Bandar Labuan Bajo, itu kelompoknya Changi Airport ini. Kemarin yang menang tendernya. Jadi dikelola oleh mereka dapat pendapatan, mereka nanti bayar kontribusi tetap lah ke negara. Ya, paymentnya nanti pendapatan negara dari situ.
Sama ini juga nanti kalau infrastruktur sudah selesai kerjasamanya ya penambahan apa nanti balik lagi menjadi negara. Kalau ketup ini biasanya PSN ya, proyek prioritas nasional. Ini proyek prioritas nasional yang butuh cepat, nah dananya terbatas, yang bentuknya infrastruktur. Nah infrastruktur itu untuk akselerasi bangun. Sama ini semua pemeliharaan, pengamanan, apapun bentuk pemanfaatan, entah sewa, KSPI, pinjam pakai, semua wajib memelihara, mengamankan, jangan sampai diambil oleh PGD. Dan semuanya tidak boleh dijadikan agunan hutang. Misalnya untuk mengusahakan dia berhutang, dia nggak bisa buka jaminan, karena kan punya negara, sertifikatnya pun negara, nggak bisa dijaminkan sebagai hutang. Kalau itu dijaminkan ya nanti dia investasi, kita bisa memutus kontraknya, ya, ada sanksinya. Ini tidak hanya saja sanksinya ya perbaikan, denda. Ya kalau di investasi ya ada sanksinya. Oke, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk konsepnya. Karena untuk perhitungannya kita akan belajar di pekan depan. Kapan ditanya tetangga, kapan ke Jakarta? Padahal mah di Tangerang ya. Oke, sebentar saya ngisi ini ya, portal. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Hadir semua ya. Oke. Nah kan ada yang mau ditanyakan? Perhitungannya kalau nggak salah besok itu minggu depan hanya sewa saja ya. Perhitungan sewa. Per DJ-nya lagi diperbarui kemarin. Masih bisa di besok lah itu ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fadil. Terkait sewa, Pak, mungkin. Ya. Nah, kemarin kan wisuda stan kan di gedung Danapala. Nah, sedangkan stan itu BLU-nya Kemenkeu. Nah, apakah stan itu perlu bayar sewa, Pak, buat pakai gedung Danapala? Apa enggak? Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaannya ya. Ya, PKN stan ada BLU-nya Kementerian Keuangan. Nah, tetapi di Danapala itu dibilang ketika kita menyewakan itu ya, oke, you boleh pakai di luar jam kerja. Ketika di jam kerja kami pakai gedung ini, kami nggak bayar, tapi karena kan fasilitas tetap di kita. Nanti kebersihan tetap dari hobi kita, apa dari kita nanti sama sekali nggak bayar. Itu kan kemarin itu wisudanya hari kerja, ada kegiatan Bu Menteri di sana, ya nggak bayar. Itu kan kegiatan Menteri Keuangan di gedungnya sendiri. Wah, suruh sewa orangnya
kita kejar nanti. Enggak lah, nggak bayar. Sama itu biasanya di gedung lain juga seperti itu. Di LIPI, BPPT, kalau ada kegiatan mereka ya nggak bayar. Tapi pelaksananya TUSI ya, kegiatan apa, tugas pokok fungsi. Itu kan kegiatannya Bu Menteri waktu itu. Jadi nggak bayar, Fadil. Nggak bayar. Kecuali Bu Menteri punya saudara nikahan di situ hari Sabtu. Ya Bu Menteri harus bayar, saudara Bu Menteri harus bayar. Nggak peduli, tetap bayar. Kan kedinasan ya, kegiatan kedinasan, ini enggak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Kalau lintas instansi gitu itu bayar apa enggak? Maksudnya gimana? Rasa? Itu kan tadi wisuda itu kan kita kan emang di bawah Kementerian Keuangan. Maksudnya kalau misalnya lintas instansi gitu Pak, misalnya kita nyewa gedung Istana Negara gitu Pak, ulangnya misalnya Pak, itu gimana Pak? Istana nggak boleh, itu punya presiden. Misalnya Pak, atau instansi lain gitu. Oke, jadi misalnya gedung Dana Pala, ada misalnya dari Pemprov lah ya, Pemprov DKI, mau kegiatan di situ ya silahkan. Biasanya nggak bayar. Tapi kalau ada kegiatannya di situ ya, kan ini kegiatannya tugas nih. Tapi yang melibatkan Kementerian Keuangan. Misalnya, kalau awal tahun, akhir tahun ini udah mulai kemarin. Awal tahun, udah mulai di akhir tahun, pengajuan penganggaran itu. Wah, itu penuh, seluruh kementerian lembaga datang ke Kementerian Keuangan. Nggak muat itu dirjen anggaran. Biasanya menggunakan gedung Dana Pala. Ya nggak bayar. Tapi terkait TUSI ya, TUSI kegiatannya itu sebenarnya nggak bayar. Atau misalnya ya tadi saya contohkan Pemprov DKI datang minjem ruangan Dana Pala, ya minjem doang, berarti nggak bayar minjem. Karena kan untuk kerjaannya, tapi untuk pekerjaan TUSI ya, misalnya kayak kemarin dipakai untuk vaksin, Pemprov dipinjem buat vaksin pegawai, ya silakan, nggak bayar. Buat ngantri itu buat vaksin nggak bayar. Pokoknya selama digunakan untuk TUSI, untuk pekerjaan. Oh, iya. Oke Pak, ngerti Pak. Terima kasih Pak. Cuman ya paling ya bantu-bantulah bayar itu cleaning service-nya apa itu kan pasti ada, itu nggak bayar. Oke, baik Pak. Yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, bagus. terkait BGS dan BSG itu Pak, itu kan berarti pihak swasta itu dikasih izin untuk ngebangun di tanah negara, dikelola, habis habis temponya itu bangunan itu jadi milik negara gitu ya Pak, atau bagaimana? Betul, semuanya KSP pun begitu. Dia bangun seberapa mahal bangunannya, seberapa mewah bangunannya, kalau jangka waktunya berakhir. Saya mungkin pernah cerita, ada yang tinggal di Jakarta. Kalian siapa yang di Jakarta ya? Iya Pak. Razak tahu Mall Cijantung? Tahu dong Pak, tapi nggak pernah main ke sana. Ya, Cijantung itu berdiri di tanah Kopassus. Tanahnya tanah Kopassus. Dia 5 tahun lagi tuh mau habis. Mall itu nanti punya negara. Walaupun masih dikerjasamakan oleh pihak ketiga, tapi mallnya itu nanti 4 tahun lagi kalau salah. Kemarin permohonannya udah masuk, saya nanti mau menilai itu. Itu bangunannya nanti milik negara. Mall Cijantung loh, segede gitu kan. Mall itu kan negara ada apanya sih? Ngapain kita punya mall? Enggak. Cuman tanahnya kosong, tanahnya itu punya Kopassus di sana, di Cijantung, digunakan sebagai mall. Nah, nanti apa duluan? Enggak Pak, nanti tetap dibagi bangun mall, dicatat milik negara, karena udah berakhir. Terus bangunnya tetap mall. Jadi tetap milik negara. Boleh kerjasama lagi silakan. Kayak kemarin, saya mungkin pernah cerita, saya menilai SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, punya anaknya Bu Mega yang ada di Jalan Gandung Sehari. Tanahnya itu punya Kementerian Perhubungan, 1.400 sekian. 30 tahun yang lalu mereka bikin kerjasama, bikin SPBU. Udah berakhir, diperpanjang lagi. SPBU-nya itu pompa bensin Spornya itu
Setoran ini apa yang eh, buat nyemprotnya galonnya itu punya negara sekarang. Kalau pemadam kebakarannya itu punya negara. Jadi mereka sekarang mengoperasikan, jadi disewakan ke zaman berikut. Bisa, karena kerjasama itu seperti itu. Semua hasil KSP, hasil BSG, jadi milik negara. Gitu, Gus. Jadi nanti jangan salah. Negara punya pom bensin, negara punya hotel, ya karena yang seperti itu. Akbar kacamatanya udah kayak X, apa tuh yang X-Men, Cyclops. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi Angel. jadi diperpanjangnya itu bisa unlimited gitu ya, Pak? Yang penting diperpanjang lagi gitu sebelum masanya habis. Ya, betul. Bisa diperpanjang lagi, perpanjang terus. Tapi kan kuncinya tadi, ketika sudah berakhir perpanjangan, menjadi BMN, Angel. Ya, bangun gedung, 30 tahun, bangun hotel, 30 tahun nih, selesai. Hotel itu punya negara dulu. Tadinya punya hotel itu bukan punya negara kan? Kita punya tanahnya kosong nih, tanah kosong, ya selesai bangun hotel, kerja sama pemahautan. Selama 30 tahun, selesai, hotelnya jadi punya kita, punya negara. Perpanjang lagi silakan, tapi hotelnya itu punya kita. Berarti kan dia menyewakan atau mengelolanya saja. Asetnya punya kita semua. Saya investasi lagi, silakan. Anda bangun apa lagi situ? Boleh, tapi nanti punya negara lagi. Gitu, Angel. Boleh, unlimited. Itu kalau Angel tahu yang di Medan itu, ada tanahnya Pemko Medan itu. Hotel apa itu yang di belakang BI itu? Aston apa itu? Wali kota. Aston, Pak. Ah, Aston itu tanah wali kota Medan itu. Kerjasama mereka. KSP. Seperti itu. Nanti itu ya punya Medan lah. Ya nggak tahu lah sekarang pandai-pandai lah orang Medan itu. Oke, ada lagi yang lain? Izin tanya Pak, Ya, Dewa. kalau tadi yang meneruskan pertanyaannya Angel, berarti ketika misalnya gini Pak, perusahaan A pemanfaatan tanah Pak, kemudian setelah 30 tahun habis dan menjadi aset misalnya hotel seperti itu ya Pak. Nah, ketika ingin berpanjang berarti pemanfaatannya bukan lagi tanah Pak, tapi sebuah hotel tersebut ya Pak. Betul, Dewa. Pemanfaatannya tanah dan bangunan. Bangunan berupa hotel. Oh, berarti nambah lagi berarti ya Pak. Nambah lagi. Aset kita tadinya misalnya harga tanahnya 1 miliar. Bangunan hotelnya 750. Punya si 750 juta punya si mitra. Begitu perjanjian berakhir, punya negara berapa? 1,750. Mitra 0. Kontribusi tadi dihitung dari sana lagi. Kok mau mereka Pak? Ya mau. Untungnya gede, nggak tahu aja hitungannya kan. Nanti kalau kurang, ya mereka bisa minta keringanan. Makanya kita kan jangka waktunya kan panjang. Mereka tuh berhitung. Mereka nggak akan bangun kalau hitungan mereka tuh rugi. Itu enggak. Mereka tuh pinter. Pengusaha tuh mana ada yang bodoh. Bodoh yang ada jadi pengusaha. Hitungannya pasti untung mereka. Nggak mungkin nggak untung. Ya, terakhir kemarin baru saja datang orang. Ketika kita cek, oh maaf Pak, itu laporan itu yang kita sampaikan untuk pihak bank. Emang beda laporan keuangannya? Pak, beda-beda. Jadi pengusaha itu laporan keuangannya untuk pihak bank beda, untuk DJKN beda, untuk pajak beda. Ya, kuat-kuatnya mereka bayar audit itu laporan audit. Oh ya nanti kita perbaiki Pak. Ya nggak masalah, kita tutup mata aja. Oh lu salah enggak, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita kan hanya melaksanakan yang bisa menyalahkan nanti aparat penegak hukum, entah itu hakim, jaksa, polisi, BPK yang memeriksa itu. Oh itu salah, ya. Kalau saya kan bilangnya berdasarkan laporan audit. Kamu mau laporan audit yang mana yang disampaikan ke kita nggak benar. Auditornya salah Pak? Ya enggak, auditornya nggak salah. Auditornya tugas melakukan tugas ini untuk tujuan ini. Kan ada tujuannya. Pinter-pinternya pengusaha aja itu sebenarnya. Jadi nggak mungkin rugi, Dewa. Orang itu kalau udah berhitung seperti itu nggak mungkin rugi. Pasti ada untung. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Lain? Oke, cukup ya. Udah jam 9.
Kalau tidak ada, kita mungkin akhiri pekan ini. Kita jumpa lagi ke depan untuk bagaimana contoh menghitungnya, menghitung nilai wajar untuk pemanfaatan ini. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga bisa ketemu tatap muka. Tapi kalian udah mau lulus ya? Sudah ntar lagi. Udahlah ya. Semoga lulus semua, nilainya baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Izin pamit ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.